Om Swastiastu Semeton, hari ini saya akan mengajak Semeton semuanya untuk sembahyang secara virtual ke Pura Ulun Danu Batur. Selain itu, di video ini akan membahas secara lengkap piyudalan besar di Pulau Bali tahun 2026, yaitu Pura Besakih dan Pura Ulun Danu Batur. Saya akan menjelaskan dari jadwal lengkap, puncak karya, dan nyejarnya sampai kapan nih Semeton. Mungkin yang pertama, kita akan bahas dulu piyudalan Besakih atau sering kita sebut adalah Ide Betara Turun Kabeh. Piyudalan di Pura Besakih ini salah satu upaya terbesar di Bali ya sebetulnya, karena seluruh manifestasi Ide Betara diyakini turun ke Besakih untuk dipuja bersama oleh umat sedharma. Jadwal penting di Besakih nih Semeton, yaitu puncak karyanya tanggal 2 April 2026, kemudian rangkaian upacaranya berlangsung beberapa minggu dan nyejarnya itu selama 21 hari Semeton. Penyembahannya itu pada tanggal 23 April 2026. Nah, setelah puncak karya, artinya nih Semeton, setelah puncak karya di tanggal 2 April itu, Ide Betara masih nyejar atau beristana di Pura Besakih hingga 23 April 2026. Nah, memang sebelum puncak karya ini banyak persiapan-persiapan dilakukan umat sedharma dan panitia yang ada di Pura Besakih ya Semeton ya. Kemudian puncak karya dan nyejar sampai 21 hari. Nah, selanjutnya kita bicara terkait dengan piyudalan di Pura Ulun Danu Batur nih. Disebutlah Ngusabe Kedase nih Semeton. Nah, jadwal di Ulun Danu Batur 2026 ini rangkaiannya sejak tanggal 20 Maret sampai 16 April ya Semeton ya. Tapi puncak karya memang di 2 April dan nyejarnya sekitar 11 hari, yaitu pada tanggal 16 April selesai. Nah, upacara ini sangat penting karena berkaitan dengan air, kesuburan, dan pertanian yang ada di Bali. Ulun Danu Batur ini berperan penting dalam sistem subak atau irigasi tradisional di Bali nih Semeton. Memang sangat menarik ini Semeton ya. Puncak karya di Besakih dan Batur itu bersama-sama jatuh pada tanggal 2 April 2026. Ini kenapa? Ini karena mengikuti kalender Bali, yaitu Saseh Kedase, dan merupakan waktu yang dianggap sangat baik secara spiritual nih Semeton. Mungkin sedikit tips aja bagi Semeton yang ingin nangkil ke Pura Batur sama Pura Besakih. Usahakan coba cari waktu di sore atau malam hari ya Semeton, karena Semeton tahu sekarang semesta sangat panas ya Semeton ya. Jadi panas banget kalau kita sembahyang pagi di siang, apalagi nanti pemedaknya rame, bisa pingsan Semeton. Jadi disarankan di sore atau malam hari pada saat berdesak-desakan, jadi lebih adem ya Semeton. Nah, aku cerita sedikit ya Semeton terkait Pura Besakih dan Pura Batur. Yang pertama, Pura Besakih. Pura Besakih ini dikenal sebagai pura terbesar di Bali serta disebut sebagai Mother of Temple atau pura induk. Fungsi Pura Besakih ini adalah pura utama atau pusat kegiatan keagamaan umat Hindu, kemudian tempat pemujaan utama Tuhan dalam konsep Trimurti, pusat seluruh pura di Bali atau kayangan jagat, serta simbol persatuan spiritual masyarakat Bali. Secara sederhana, Besakih adalah pusat hubungan manusia dengan Tuhan nih Semeton. Nah, sejarah Pura Besakih ini, kawasan ini sudah dianggap suci sejak zaman prasejarah. Kemudian, kawasan ini juga digunakan sebagai tempat pemujaan sejak lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kemudian Pura Besakih berkembang menjadi pura Hindu sejak tahun 1284 oleh Resi Markandeya, yaitu pada abad ke-15 menjadi pura kerajaan Gel-Gel. Lokasi Pura Besakih di lereng Gunung Agung bukan kebetulan, karena dalam kepercayaan Bali, gunung adalah tempat suci yang paling dekat dengan Tuhan. Yang kedua, kita akan bahas Pura Ulun Danu Batur. Pura Ulun Danu Batur adalah salah satu pura terpenting di Bali setelah Pura Besakih, khususnya berkaitan dengan air dan pertanian. Fungsinya sangat berbeda dengan Besakih. Fungsi dari Pura Ulun Danu Batur adalah pusat pemujaan Dewi Danu atau Dewi Air dan Danau, mengatur sistem irigasi subak di Bali, menjadi sumber simbolis air untuk seluruh Bali, serta menjadi keseimbangan alam dan pertanian. Artinya,
Pura ini berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari terutama pertanian yang ada di Bali, semeton. Sejarah Pura Ulun Danu Batur sudah ada sejak abad ke-17 dan merupakan bagian dari Kahyangan Jagat atau pura utama di Bali. Awalnya Pura Ulun Danu Batur ini berada di kaki Gunung Batur. Namun pada tahun 1926 terjadi letusan besar Gunung Batur sehingga pura ini dipindahkan ke lokasi yang sekarang. Pura ini dibangun dekat dengan Danau Batur karena danau ini adalah sumber air utama bagi kehidupan. Jadi kesimpulannya semeton, Pura Besakih adalah pusat spiritual utama Bali, sedangkan Pura Ulun Danu Batur adalah pusat kehidupan melalui air dan pertanian. Keduanya tidak bisa dipisahkan karena bersama-sama menjaga keseimbangan kehidupan. Sangat luar biasa ya semeton, ini semuanya terbuat dari bahan alam ya semeton ya. Contohnya ini rangdenya itu ada daun dari daun yang hijau dari daun cemara. Kemudian itu yang warna orange itu dari padi. Itu kemudian ada kacang panjang warna hijau-hijau dekat ekornya. Kemudian ada warna merah itu dari cabai ya semeton ya. Pun juga sama. Luar biasa. Keren banget kreativitas masyarakat yang ada di Kintamani ini ya semeton ya. Ini kondisinya semeton, ini aku datang 2 hari sebelum puncak karya, yaitu pada tanggal 31 Maret 2026 ya semeton ya. Jadi di sini puranya sedang dipayasin ya untuk persiapan puncak karya. Nah ini salah satu Bantennya ya, persembahannya ini sangat luar biasa ya semetonnya. Ini terbuat dari jajan ya semetonnya. Itu tadi yang saya shoot itu menggunakan ketan ya semetonnya, luar biasa, bagus banget dan detailnya juga luar biasa. Dibayangkan bagaimana kreativitasnya luar biasa ya semetonnya, bisa membuat sedetail ini, bentuk-bentuk seperti ini dengan jajan yang digunakan adalah ketan ya semetonnya. Wow. Nah kalau ini luar biasa juga semeton. Ini pakai parutan kelapa. Kalau di Bali nyebutnya itu adalah saur ya semetonnya. Kemudian nyuh yang dikikih, kemudian menjadi hal yang kecil, kemudian tempel-tempel, kemudian itu ada dibakar gitu ya parutan dari kelapanya. Kemudian yang bola putih-putih itu dari lemak daging babi ya semetonnya. Itu jadi persembahan, itu bentuk persembahan. Tapi bentuk persembahannya tidak langsung plak-tiplak dari kelapa kemudian menggunakan daging, tapi diolah dengan kreativitas masyarakat Bali khususnya di Kintamani menjadi hal yang sangat cantik, sangat bagus gitu ya sebetulnya, luar biasa sih. Nah di sini kami sedang melakukan persembahyangan ya semeton ya, persembahyangan kepada Ida Betara yang beristana di Pura Ulun Danu Batur. Selanjutnya saya melanjutkan berkeliling ya semeton ya. Ini salah satu karya juga bagi bukan pemedak ya semeton ya, dari warga-warga atau pengayah yang ada di sekitaran Pura Batur. Ini luar biasa banget ya, bagus banget ya semetonnya. Ini big size, ini seperti ogoh-ogoh ya semeton ya. Tapi luar biasa, ini dibuat dari bahan-bahan alam yang dihasilkan dari desa Kintamani gitu ya semetonnya, luar biasa. Ini bentuk persembahan kepada Ida Betara yang melinggih yang beristana di Pura Ulun Danu Batur ya semetonnya. Karena memang Pura Ulun Danu Batur ini sangat untuk memuja Dewi Danu, itu memberikan kesuburan. Jadi yang kita persembahkan hasil-hasil alam gitu ya semetonnya. Nah bagi ya semeton juga yang bersembahyang ke Pura Ulun Danu Batur, jangan lupa untuk Medana Punia. Medana Punia itu kita bersedekah mengucapkan terima kasih atas apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Ini bentuk suksema atau terima kasih kita gitu ya semetonnya. Jadi dana yang terkumpul ini nantinya akan digunakan untuk membangun pura, kemudian untuk mempugar pura, termasuk juga untuk membuat untuk mempersiapkan piodalan saat ini gitu ya semetonnya.
Oke, teman kita lagi di Pura Batur. Tuh, lagi sepi sih. Karena puncak acaranya tanggal 2 April. Kemudian nginepnya sampai tanggal 13. Di Besaki juga sama mulainya, tapi untuk nginepnya di Besaki lebih lama sampai tanggal 23. Nah, biasanya sih pas bareng-bareng itu acaranya biasanya lebih lama lagi. Jadi rame banget. Sekarang nggak sepi karena belum puncak acaranya. Oh, keren banget di sini. Di sini juga disediakan informasi mengenai bencana yang ada di Pura Batur itu ya semeton ya. Jadi pada tahun 1926 Pura Batur itu terkena letusan Gunung Batur, kemudian dipindahkan ke lokasi yang saat ini di bagian atas gitu ya semeton. Ini ada runtutan ceritanya dari awal dipindahkan kemudian hingga feodalan-feodalan yang ada di Pura Batur sampai dengan 2026 ini, karena ada Gantak Linggih juga di 2026 ini. Di sini juga ada sejarah dari Pulau Ulen Danau Batur. Ini sebentuk seperti prasasti gitu ya di puranya. Jadi teman-teman bisa pause video ini untuk membaca lebih lengkap sejarahnya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.